Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini karena takdir Allah lah kita masih bisa bersilaturahim. Kajian Zoom Ikatan Dai Indonesia, kita ngaji rutin kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Ngaji kitab mukhtasarnya ya, bukan keseluruhan At-Targhib wa Tarhib. Ini adalah karangan berikutnya setelah karangan aslinya ditulis kembali oleh penulis yang baru. Marilah kita buka. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena kita sampai titik ini bisa seperti ini karena dakwah beliau lah. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya melalui kitab-kitab yang kita pelajari. Bismillah. Marilah kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita sempurnakan dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk membersihkan waktu kepada Ustaz Agus Yunif Anwarudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mussallan ala Rasulillah nahmadu wa nasta'in wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang terhormat genap jamaah pengajian rutin kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita semua sudah sampai pada bab tentang al-istinja, ya. Bab al-istinja, ya. Jadi istinja itu kalau makna laki-lakinya biasanya kotoran itu ya. Atau cawi atau apa itu bahasa Jawanya. Memang bab seperti ini kelihatannya remeh-temeh, tetapi saudara sekalian dalam Islam itu tidak ada yang remeh-temeh, ya. Dalam Islam itu semua hal diatur dalam Islam. Agama yang mulia ini mengatur kehidupan kita dari mulai bangun sampai tidur kembali. Makanya Islam itu adalah agama yang sangat sempurna dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah, ya. Jadi ketika akhir daripada risalah yang diberikan kepada Rasul ini, maka kemudian disampaikan di sana pada pagi hari ini bahwa kalian telah disempurnakan, ya, pada hari telah sempurna bagi kalian al-yaum akmaltu lakum dinakum, agama kalian, ya. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Saudaraku sekalian, bab istinja, halaman 16.
at-tarhib min adamil istinzahi minal bauli wa ghairi. Jadi tarhib tentang tidak melakukan istinza, ya, bersih minal bauli dari kencing wa ghairi dan selain baul, selain kencing. Sebelumnya kita berbicara tentang wudhu, sekarang kita berbicara tentang istinja. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Abu Hurairah berkata, kunna adalah kami namsi berjalan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famarorna, maka kemudian kami lewati ala kubrain, kubro ini di atas dua kuburan, ya. Jadi ketika diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya beliau berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melewati dua buah kuburan. Faqoma, maka kemudian berhenti Rasul, ya. Fakumna, dan kamu pun ikut berhenti, ya. Jadi ketika Rasulullah tiba-tiba, halaman 17 di sana sebelahnya. Ketika kemudian Rasulullah berhenti setelah berjalan dengan Abu Hurairah itu, para sahabat juga ikut berhenti. Rasulullah ketika berjalan di atas dua kuburan, melewati dua kuburan, beliau berhenti, ya. Kemudian akhirnya para sahabat juga berhenti. Fakumna ma'ahu, dan kami juga berhenti ma'ahu beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala launuhu yataghayyar. Kemudian tiba-tiba kami melihat, ya, perubahan, ya, pada rupa beliau, ya. Dari warna raut mukanya berubah, yataghayyaru, ya. Hatta ra'adakumul qamisi, sehingga kami melihat bergetar, ya, bergetar baju beliau, ya, karena ada perubahan raut wajah, ada perubahan sikap, ya, sampai beliau merasa bergetar, ya. Pak sahabat melihat seolah-olah baju komis beliau itu bergetar. Fakulna, maka kemudian kami bertanya, malaka ya Rasulullah, ya. Ya Rasul, apa yang telah terjadi kepadamu? Malaka ya Rasulullah, ya Rasul, ada apa dengan diri kau kamu ini? Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, amma tasmi'una ma asma'u, ya. Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Ya. Jadi ketika beliau dan sahabat ini berjalan di atas dua kuburan, kemudian beliau berhenti, ya. Kemudian para sahabat juga ikut berhenti, ada perubahan sikap beliau sampai beliau seolah-olah bajunya itu bergetar saking kagetnya. Kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasul, ada apa? Engkau ada apa dengan engkau? Kenapa berhenti? Terus kemudian ada perubahan sikap seperti itu. Kemudian justru Rasulullah bertanya, apa kamu tidak mendengar apa yang aku dengar? Ya. Matasmi'una ma asma'u, apa kamu tidak mendengar apa yang aku dengar? Fakullah, maka kemudian kami mengatakan, wa madaka ya Nabi Allah, apa yang sudah engkau dengar ya Nabi Allah? Kala, beliau bersabda, hadani rojulani yu'addabani fi kuburihima, ya. Ini adalah dua orang laki-laki yang ada dalam kubur ini, yu'addabani, yang keduanya disiksa, fi kuburihima, di dalam kubur keduanya. Adaban syadida, ini adaban syadida, dengan siksa yang keras dan pedih, ya. Bidan bihayyinin, gara-gara melakukan dosa yang remeh-temeh, ya. Jadi hadani rojulani yu'addabani, ya, fi kuburihima adaban syadida fi dambin hayy. Dua orang laki-laki ini yang ada dalam kuburan ini, dua-duanya sama-sama disiksa oleh Allah di dalam kuburnya masing-masing dengan adab siksa yang sangat keras, ya, sangat sadis gitu, bidam bihayyinin, karena subhanallah, karena dosa yang dilakukan yang remeh-temeh, ya. Jadi naudzubillah min syarri dzalik, ya. Kita mungkin semua menganggap dosa remeh-temeh itu hal yang biasa, tapi dosa remeh-temeh itu ternyata bisa menjadikan siksa yang pedih di kuburan, naudzubillah. Qulna fi madzalik, kami kemudian bertanya, fi madzalik, apa yang dimaksud dengan siksa yang remeh-temeh itu ya Rasul? Qala, beliau bersabda, kana ahaduhuma, adalah salah satu dari dua orang ini, la yastanzihu minal baul, dia tidak mau membersihkan alat vitalnya ketika dia pipis, ya. Jadi naudzubillah syarri dzalik, ya. Ini kelihatannya sepele, ya. Apalagi untuk perempuan mungkin agak riskan, ya. Kita bisa menyaksikan, kita sering menyaksikan ketika dia naik sepeda motor itu, tiba-tiba kemudian ada salah satu atau dua orang kemudian menepi, laki-laki biasanya, bukan perempuan, laki-laki menepi, kemudian karena mungkin kebelet, kemudian dia melakukan ciwi sembarangan, ya, sambil sembunyi di balik pohon dan yang lain, ya.
Kemudian yang terjadi tidak melakukan istinja atau membersihkan bekas air kencingnya itu. Jadi itu bisa mengakibatkan disisa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sisa yang pedih di dalam kuburnya. Wa kanal akhir, dan yang satu itu ya azi, ya, dia itu adil nas, ya, dia itu menyakiti manusia bilisanihi, ya, menyakiti dengan lesannya. Wa yamsi bainahum binamimah, dan dia yang satu ini adalah kemudian jalan di antara para manusia itu binamimah, ya, dengan suka mengadu domba. Pada abijari data ini, ya, kemudian beliau, apa yang beliau lakukan Rasulullah, maka kemudian beliau mengambil jari data ini 2 pelepah min jaraidin nakhli, dari pelepah daun kurma, ya. Jadi kemudian beliau mengambil 2 pelepah daun kurma, faja'ala fi kulli qabrin wahidatin, dan kemudian dia menancapkan dari di dalam setiap kuburnya itu wahidatin, ya, sambil waqulna hal wahal yanfa'uhum dalik, kami kemudian bertanya, kami kemudian para sahabat bertanya, wahal yanfa'uhum dalik ya Rasul, apakah itu bisa bermanfaat, ya, ketika beliau mengambil pelepah daun kurma, menancapkan ke kuburannya masing-masing, ya, meletakkan di atas kuburan masing-masing, kemudian para sahabat bertanya, Rasul, apakah itu bisa bermanfaat? Ya, ini mungkin pertanyaan yang bagi sebagian orang wajar, ya, karena sebagian dari kita itu kadang-kadang mendahulukan logika, ya, mendahulukan logika. Padahal ini adalah salah satu yang termasuk yang diajarkan Rasulullah ini bukan sesuatu yang syirik, ya, tetapi sesuatu yang memang wa mayantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, ya, yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan itu bukan dari hawa nafsu, tetapi yang beliau ucapkan adalah dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, ya. Kemudian beliau bersabda, "Na'am, iya, ini bermanfaat. Yukhaffafu anhuma ma damati rubbatain, ya, mudah-mudahan Allah, ya, senantiasa meringankan siksa kepada keduanya ma damati rubbatain, semasa kedua pelepah daun kurma ini masih sama basah, ya." Saudaraku rahimakumullah, ini menunjukkan, ya, bahwa kemudian ternyata siksa kubur itu luar biasa. Ada salah satu yang kemungkinan karena sesuatu dosa yang kita anggap remeh itu menjadikan sisa kubur yang dahsyat di hadapan Allah. Dan kemudian Rasulullah melakukan itu pun juga kemudian sebagian dari masyarakat ini akhirnya, ya, mengikuti, ya, apa yang beliau sampaikan, yang beliau lakukan, ya, itu bisa mengkiaskan begitu perbuatan itu dengan membeli semacam bunga, ya, kemudian letakkan ke atas kuburan. Saudaraku sekalian, ya, para ahli tafsir hadis itu kemudian rahasianya apa? Ternyata saudaraku sekalian, semua makhluk Allah itu bertasbih, ya. Termasuk makhluk Allah bertasbih itu ketika mereka masih hidup, masih segar, itu mereka melakukan tasbih, ya. Jadi oleh karena itu ketika kemudian pelepah daun kurma itu diletakkan di atas kuburan, ya, dengan tasbih yang dengan tasbih yang dilakukan, itulah mungkin Rasulullah kemudian berharap dan berdoa, dan beliau lakukan itu pasti, ya, sudah pasti, ya, itu akan bermanfaat, ya, yukhaffafu anhuma ma damata rutbatain, ya, akan mengurangi, meringankan dosa keduanya. Oleh karena itu kalau kita sudah tahu hadis seperti ini, akhirnya lapang, loh, kenapa orang melakukan itu, itba dengan melakukan kias seperti itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang secara keilmuan semakin luas, itu semakin lapang, ya. Karena ini adalah urusan yang berkaitan dengan apa? Urusan yang berkaitan dengan rahasia, ya, rahasia alam akhirat, ya. Dan kita harus beriman, ya, adanya siksa kubur itu harus kita imani, ya. Adanya siksa kubur, nikmat kubur, adanya yaumul hisab itu kita imani semua. Termasuk ada hal-hal yang ternyata bisa meringankan siksa kubur seperti ini. Kelihatannya remeh, ya. Kelihatannya remeh, kelihatannya tidak masuk akal. Kadang-kadang ada sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib, berkaitan dengan alam akhirat itu yang tidak masuk akal terkadang. Tetapi itu kemudian ketika ada hadisnya, maka kemudian sebagai seorang muslim dan mukmin yang beriman kepada Nabi, kepada Rasul, maka sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Kita itiba apa yang beliau lakukan. Seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, halaman 18. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina tsalas, ya. Takutlah kalian kepada 3 tempat yang harus dihindari, ya.
yang kemudian ketika kita melakukan di 3 tempat itu menjadi yang dilaknati ya. Ilama malain ya. Ditanyakan apa itu ya panggonan yang bisa menjadikan orang dilaknati ya ketika 3 tempat itu ya ketika melakukan sesuatu ya Rasulullah ilama lain la talusta ya Rasulullah ya apa yang dimaksudkan 3 tempat dihindari untuk tidak dilakukan di sana ya Rasulullah ketika bersuci ya, kaitannya dengan toharoh dengan baul dan lain-lain. Qala yaitu ayyub ada ahadukum yaitu ketika kalian jongkok ya. Jongkok itu maksudnya BAB dan BAK ya. Membuang hajat ya qadil hajah fidilli yustadzallu bih ya. Yang pertama adalah di tempat orang yang biasanya bernaung ya. Fidilli yustadzallu bih ya. Di tempat yup-yupan ya yang dipakai orang biasa bernaung. Jadi kalau kita mau BAB, BAK, hindari benar ya supaya tidak menjadi orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, yaitu BAB, BAK di tempat orang yang biasanya duduk ya di situ. Apa saja ya termasuk sekarang kan kadang-kadang ketika kita di halte bis tempatnya orang niup ya untuk menunggu bis ya atau menunggu hujan reda ketika ada hujan ya. Maka kita hindari jangan sampai kemudian pipis ya jangan sampai kemudian ngapun dan BAB di tempat itu ya. Atau mungkin di tengah-tengah kalau sekarang di desa itu ada namanya tuang. Biasanya di perempatan tuang yang jauh itu kadang-kadang ada gubuk-gubukannya. Memang sengaja dibuat oleh seseorang untuk ketika ada orangnya kepingin ngayup karena panasnya, capeknya. Di situ memang dibuatnya. Loh itu memang tempat untuk ngayup. Jangan sampai kemudian kita pipis di situ. Ya. Kalau sekarang kemudian dikatakan sebagai pos keamanan begitu ya. Itu kadang-kadang kita kadang lupa bau pesing begini ya. Berarti ada yang sesuatu yang dilakukan di situ. Alfitorikin atau di jalan ya. Jadi biasanya orang lewat di situ jangan sampai kemudian kita melakukan BAB di jalan. Alfinak imain atau di tempat air yang tenang ya. Air yang berhenti diam, entah itu embung, entah itu waduk ya, yang tidak airnya tidak jalan ya. Kalau sekarang itu sepertinya kayak waduk begitu ya. Tempat air yang tidak jalan. Jadi 3 tempat ini yang jangan sampai kita lakukan, buang air kecil, buang air besar di 3 tempat itu. Yang pertama adalah tempat orang yang bernaung, yang kedua jalan, dan yang ketiga adalah tempat air yang berhenti. Waqala sallallahu alaihi wasallam halaman 19. Waqala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum bimanzilatil walid." Ya, innama ana. Semestinya saya ini lakum bagi kalian wahai umat bimanzilatil walid seperti halnya kedudukan orang tua. A'lamkum fa idza ja'a ahadukumul ghaita ya. A'lamukum aku akan mengajari kalian semua. Fa idza ja'a ahadukum. Ketika salah satu di antara kalian ja'a itu mendatangi al-ghaita ya ke tempat pembuangan air atau WC toilet apa kok itu namanya WC toilet dan yang lain. Fala yastaqbil qiblata maka janganlah kalian menghadap wala yastadbirha ya dan janganlah kalian saling membelakangi kiblat ya menghadap tidak boleh membelakangi tidak boleh wala yastatib biyaminihi dan janganlah kalian membersihkan atau kalau istilahnya itu cewek ya membersihkan BAK dengan tangan kanan. Ya. Jadi Rasulullah itu ajarkan satu persatu kehidupan kita ini ditata sama beliau ya. Kalau kalian buang air besar, buang air kecil, hindari menghadap kiblat, membelakangi kiblat dan kemudian dengan tangan kanan. Ya. Ketika mensucikan atau membersihkan atau cewek istilahnya. Wan makulin diceritakan dari makul qala dawuh sapa makul nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah ayyubala bi abwabil masajid yaitu mencegah agar tidak pipis di pintu-pintu masjid. Ini pengertian tafsirnya adalah di sebelahnya, di dekatnya ya di mana orang-orang itu mau masuk ke dalam masjid atau pintu aksesnya masjid ya. Zaman dulu ketika awal-awal Islam itu kan banyak sekali karena ketidakpahaman umat itu sampai kita pernah melihat bagaimana ada seorang badui itu pipis di dalam masjid ya. Dan Rasulullah waktu itu ya ketika sebagian sahabat marah, sahabat malah ditegur biar dia selesaikan dulu karena orang tidak paham ya. Kalau pipis itu kemudian diempat di tengah jalan, diberhentikan tengah jalan juga
bisa menimbulkan madharat. Tapi beliau selesaikan, kemudian yang terjadi kemudian disuruh menyiram dengan air, ditutupi, disuruh menyiram dengan air. Karena waktu itu tidak ada tackle ya, jadi langsung masuk ke dalam tanah pipis-pipisnya itu. Dan termasuk yang tidak diperbolehkan adalah ini misalnya ada akses jalan ke masjid ya. Kemudian itu tadi yang bersama ya di jalannya menuju masjid atau dekat dengan pintu masjid. Zaman dulu masih mungkin, sekarang ya insya Allah orang sudah semakin paham ya. Oleh karena itu kemudian pengertiannya apa? Kalau bikin toilet ya, kalau bikin toilet memang sebaiknya para takmir itu mengusahakan toilet itu jauh dari agak terpisah dari bangunan utama, itu lebih baik gitu ya. Atau mungkin juga pokoknya jangan sampai dekat-dekat dengan ketika orang sholat itu kemudian sampai baunya kecium ke dalam ya. Kalau ada orang yang sampai tidak bersih. Termasuk juga di dalamnya ketika ini kan pengimaman ya, sebelahnya itu kalau bikin toilet kalau bisa jangan sebelahnya gitu ya. Itu menjaga jangan sampai terjadi ya, itu akhirnya baunya sampai masuk ke dalam pengimaman dan bisa dicium oleh jamaah yang lain. Ini hal yang sudah diatur oleh Rasul sejak awal ya. Bagaimana cara pipis yang betul, bagaimana tempat pipis yang betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halaman 20, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum," ya, ketika salah satu di antara kalian itu pipis ya, BAK ya, kencing ya, fal yantur dzakarahu, maka hendaklah dia mengurut ya, mengurut-urut dzakarahu. Mohon maaf ya, bukan ini bermaksud porno, tapi inilah agama yang kita cintai, ini begitu detail tentang agama ini dijelaskannya. Maka dia hendaklah mengurut-urut zakarnya salah sama roh 3 kali. Jadi diurut yang laki-laki dari ujung ke depan, itu dulu 3 kali ya. Seperti itu ya. Dalam makalah yang lain itu sambil berdehem ya. Supaya apa? Supaya benar-benar keluar ya. Pertama dengan duduk itu bisa mengeluarkan lebih atus ya, karena duduk dengan berdiri beda ya. Beda nanti keluarnya air kencing itu kan beda ya. Duduk itu bisa membersihkan ya, membersihkannya mau dikeluarkan itu ya, baik kencing atau BAB. Diurut pun juga demikian ya. Karena ketika tidak diurut itu masih ada kemungkinan ya, padahal kita sudah sunat ya orang laki-laki, tapi masih ada kemungkinan masih ada yang di dalam, dan itu bisa menjadikan najis ketika dia melakukan sholat ya. Kemudian gerakan itu sudah sampai ruku atau sujud itu tiba-tiba ada yang keluar daripada zakarnya. Ini diurut sampai 3 kali, ada yang bilang dideherkan. Apakah perempuan hampir mirip ya? Cuma metodenya bukan diurut ya. Dalam kalau bahasanya yang lain itu dibersihkan dengan jarinya begitu. Yang diputus. An Qatadah, dari sahabat Qatadah. An Abdullah bin Sarjisin, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an, semoga Allah meridhai Abdullah bin Sarjis. Allah berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah ayyubala fil hujri ya, mencegah pipis ya di dalam lubang. Lubang itu hujri itu lubang kayak leng itu lubang untuk binatang ya. Qalu ya, maka kemudian ditanya kepada Qatadah ya, bertanya kepada Qatadah, ma yukrahu minal bauli fil hujri ya. Kenapa ya? Kenapa kok dilarang ya, dilarang, tidak disukai kalau pipis ya fil hujri di dalam lubang hewan ya, lubang tempat hewan. Kalau sekarang itu namanya leng ya, di lengnya itu. Qala yuqalu innaha masakinul jin, dikatakan oleh beliau ya, Qatadah, innaha, sesungguhnya lubang leng itu adalah masakinul jin, adalah tempat bermalamnya jin atau rumah tinggal ya. Jadi dari sini hadisnya jelas sekali, kalau ada lubang jangan sampai kemudian ada lomba pipisan pas pipis, siapa yang paling masuk ke dalam lubang, itu malah sudah sangat menyalahi ya. Oleh karena itu kita harus menghindari itu saudara sekalian ya, pipis ya dipasno ke dalam lubang leng ya. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam halaman 20, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yunhi anit tahaddusi ala qada'il hajah ya. Jadi Rasulullah mencegah, melarang untuk berbincang-bincang ya,
halaman 20 berdiskusi ya, ngomong ya. Kalau bahasa kasarnya sih Sidoarjo itu gacor gitu. Ala qadail hajati ya. Ketika dalam kondisi nekani qadil hajat, BAB ngomong sama sebelah ya. Kalau ada pada tempat BAB jajar-jajar terutama di pondok misalnya begitu ya, ngomong sama sebelah. Jadi melarang itu dilakukan ya. Ketua BAB diem, termasuk ngomong BAB BAK apa? Nyanyi ya. Jadi istilahnya artis kamar mandi itu dalam Islam tidak boleh ya. Di dalam kamar mandi malah nyanyi-nyanyi sampai setengah jam baru keluar. Itu sudah sesuatu yang dilarang ya. Dalam kamar mandi ya nggak boleh berlama-lama. Dalam kamar mandi juga tidak boleh melakukan diskusi ya, ngomong-ngomong ya. Ini jelas sekali larangan ini. Kenapa? Ya karena begitu banyak madharat yang ada dalam kamar mandi ya. Jadi dalam kamar mandi itu nanti kita akan diajari bagaimana berdoa masuk ke kamar mandi. Wayakulu ya. Wayakulu lan dawu kanjeng Nabi la yakhruju rajulan ya. Tidaklah boleh keluar dua orang laki-laki ya. Yadribanil ghaito, yang keduanya mendatangi al ghaito tempat BAB PAK, toilet, WC ya. Kasyifa ini yang keduanya membuka aurat ya. Jadi meskipun ramai begitu ya, perjalanan panjang, kemudian naik bis bareng-bareng, tiba di tempat pemberhentian karena podo kebelet kapul bewareng belawayu bewareng buka aurat bewareng di dalam tidak boleh ya, sehingga keduanya akhirnya bisa melihat aurat masing-masing meskipun sama-sama laki-lakinya atau meskipun sama-sama perempuannya, itu harus dihindari ya. Kasyifa ini yang keduanya buka aurat keduanya, kasyifa ini aurataihima, jadi yang keduanya membuka kedua auratnya. Ya tahaddatsani yang keduanya berbicara, itu juga nggak boleh ya. Dua orang laki-laki ya, kemudian masuk ke dalam kamar mandi ya, buka aurat bareng, kemudian diskusi bareng begitu ya. Ya kalau di kamar mandi itu kalau sekarang diskusinya ya sama dengan di tempat pemandian umum begitu ya, sama-sama terbuka. Ya tetap ke tempat pemandian umum kalau memang kita waktu itu olahraga atau apa ya tetap pakai pakaian yang menutup aurat ya. Sekarang sudah banyak. Yang laki-laki mazhab Syafi'iyah adalah antara pusar sampai lutut ya, ditutup ya. Kemudian diskusi keduanya ya tidak boleh ya, membuka kedua auratnya juga tidak boleh. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, maka sesungguhnya Allah sangat benci dengan apa yang dilakukan itu. Fa innallaha yamkutu ala dzalik ya. Jadi masuk ke dalam toilet bareng, membuka aurat bareng, ngomong-ngomong bareng, berdiskusi bareng tidak boleh ya. Halaman 21. Ma yuqalu qabla dukhulil khala ba'dal khuruj ya. Utawi iki ku barang kang diucapake tentang bab tentang yang diucapkan sebelum masuk ke dalam khala ya, kamar mandi, toilet ya. Wa badal khuruj, dan keluar dari toilet. Wa badal khuruj minhu, dan keluar dari toilet. Karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala, ketika beliau hendak masuk ke dalam al khala, kamar mandi ya. Qala ya. Beliau berdoa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Maka kemudian beliau berdoa bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan kepadamu minal khubusi, dari setan laki-laki ya, wal khaba'isi, dan setan perempuan. Ketika kita masuk kamar mandi sudah berdoa seperti insya Allah setan laki setan perempuan nggak mampu melihat kita ya, insya Allah kita akan aman di dalam kamar mandi ya. Wa kana yaqulu inna hadil khusyus muhtabirah ya. Alan ono akul iki dawu inna hadil khusyus muhtabirah. Karena sesungguhnya tempat kamar mandi khola itu adalah salah satu dari kebun tempat yang sering didatangi setan laki, setan perempuan. Jadi setan laki, setan perempuan itu tempatnya di kamar mandi, ya. Kalau kita kemudian masuk ke dalam kamar mandi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'is ya. Mereka tidak mengganggu kita, mereka tidak bisa melihat.
Begitu. Jadi setan itu ketika ada orang masuk ke dalam rumah baca bismillah, membaca salam, itu mereka tidak mau masuk ke dalam rumah itu ya. Kemudian ketika kita mau makan baca bismillah, baca doa sebelum makan, maka mereka juga tidak mau ikut nimbrung ke dalam makanan kita. Ketika kemudian ketika mau beribadah suami istri laki perempuan kita berdoa baca bismillah, kita berdoa, maka setan pun tidak akan ikut nimbrung. Tetapi ketika kita tidak lakukan itu, saudaraku sekalian rahmati Allah, maka kemudian setan pun, wah ini kesempatan, mereka akan ikut bergabung. Ya ikut bergabung makan, ikut bergabung melakukan hubungan suami istri, naudzubillah ya. Makanya kemudian jangan sampai salahkan ketika kemudian anak lahir, kemudian sering terganggu oleh setan, ketika adzan tidak suka untuk mendatangi masjid, itu harus ada introspeksi dari orang tua. Wa kana idza kharaja, maka kemudian adalah Rasulullah ketika keluar dari khala, ketika keluar dari kamar mandi toilet ya, qala ghufranaka, beliau berdoa ghufranaka ya, pengampunan panjenengan ya, ampunan dari engkau, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi adhaba anil ada wa afani, halaman 20, yang telah menghilangkan ani dariku al ada ya, rasa sakit, wa'afani dan menyehatanku. Ada itu bisa penyakit kotoran ya, wa'afani dan menyehatkan aku. Jadi orang habis PAB, PAK mesti alhamdulillah ya. Ya Allah sudah yang mengganjal tadi perutnya yang tadinya mules menjadi hilang ya. Karena apa yang masuk ke dalam yang keluar itu yang dikeluarkan itu memang kotoran, penyakit ya. Maka kemudian dengan dikeluarkan kotoran itu adalah rahmat Allah, kita minta ampun kepada Allah. Ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anil ada wa afan. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang telah menghilangkan dariku al-ada, kotoran, wa afani dan menyehatkan. Ya. Ini salah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk berdoa, keluar berdoa. Wa yaqulu indal faragh minal istinja, dan kemudian juga ketika rampung ya, ini dilengkapi lagi dengan doa ketika selesai rampung dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, tahhir, bersihkanlah qalbi, hatiku, minan nifaqi, dari penyakit nifaq, wa hassin ya farji, dan baguskanlah, jagalah farjiku, kemaluanku, minal fawahish, dari sifat-sifat yang tercelah ya. Wayadluku, kemudian yang beliau lakukan adalah dan menggosok-gosokkan yadahu, tangannya, bihaitin ya, ke pagar ya, tembok, au bil ardi, atau ke tanah. Jadi Rasulullah itu ketika habis berdoa begitu, kemudian beliau menggosok-gosokkan tangannya ke pagar tembok atau ke tanah, izalatal lirraihati, untuk menghilangkan baunya, in baqiyat, apabila masih ada yang tertinggal. Alhamdulillah kita patut bersyukur sekarang ini ada sabun ya. Kalau Rasulullah itu untuk menghilangkan begitu ya, kadang-kadang beliau gosok-gosokkan tangan beliau ke tembok, gosok-gosokkan tangan beliau ke tanah gitu ya. Kalau kita sekarang alhamdulillah sudah ada sabun, jauh kita ini lebih harus banyak bersyukur ya, dibandingkan apa yang Rasul alami zaman dahulu ya. Ketika habis BAB ya, beliau mengajarkan seperti itu ya. At-tarhib ya, ini termasuk hal yang harus dihindari sebagai warning ya. Min ta'khil ghusli, dari mengakhirkan mandi besar, wa min tarki syai'in minal jasad, dan meninggalkan sesuatu yang tidak dimaksud dari jasad atau tubuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baris yang ke paling bawah, salah satu, 3 golongan la taqrabuhumul malaikatu, yang tidak akan mendekati kepada tiga golongan. Salah satu ini siapa yang tidak mau mendekati? Al malaikatu, halaman 23, para malaikat ya. Jadi ada 3 golongan yang malaikat itu tidak mau mendekati ketiganya. Siapa itu? Yang pertama al junubu, orang yang dalam kondisi junub. Oleh karena itu saudaraku sekalian, ketika junub jangan keluar rumah ya. Minimal untuk dulu, kalau memang harus terpaksa sekali keluar rumah, malaikat tidak mau mendekat. Bayangkan, malaikat itu adalah orang yang memang ditugasi Allah mendampingi kita. Ketika tidak mau mendekat, apa yang terjadi? Ya banyak hal akan terjadi ya. Karena malaikat itu termasuk ada malaikat muqarrabin ya, malaikat 2 malaikat penjaga, itu menjaga ya. Ketika tidak mau, maka akan banyak mador akan timbul ya. Kemudian wasakron, yang kedua adalah orang yang dalam kondisi mabuk ya. Orang mabuk itu malaikat tidak mau mendekat. Makanya kemudian apa yang dia mau
lost control apa yang dia lakukan, lost control ya. Wal mutadammi'u bil khuluq, yang ketiga adalah orang yang jibrat atau terlalu banyak bau dari bau minyak za'faron ya. Orang yang pakai minyak boleh sekedarnya, jangan sampai kemudian minyak itu begitu banyak sampai dikatakan dengan jibrat. Wan aliyin karamallahu wajah, dan Ali karamallahu wajahu annahu qol, dia berkata, qala Rasul SAW, hadis riwayat Ali ya, Rasul SAW bersabda, man taraka mau di asy'arati min jasadihi, barang siapa yang meninggalkan mau dia ya, salah satu bagian dari sak rambut ya, besarnya sak rambut min jasadi, dari jasadnya, fi janabatin, di dalam kondisi janabat, lam yaksilha, tidak dimandikan itu, tidak dibasuh itu ya, ada bagian yang tertinggal gitu, fu'ila biha kada wa kada finnar, maka kemudian akan disisa dengan apa yang dia tinggalkan itu dengan siksa yang begini dan begini, finnar. Maksudnya apa saudaraku sekalian? Ketika kita mandi janabah itu benar-benar harus terbasuh semuanya ya. Jangan sampai ada anggota badan kita yang tidak terbasuh. Makanya disela-selai, benar-benar hati-hati ya. Hati-hati terutama di rambutnya. Disela-selai betul ya. Dari ujung kanan dulu bagiannya, kemudian ke ujung kiri ya. Ini jangan sampai ada tertinggal. At-tarhib mil luzul kubrain qabla nafiyah. Yaitu yang termasuk adalah bagaimana kita diwanti-wanti hati-hati dari lubsil khufain ya, apabila menggunakan kemarin ya, ada menggunakan 2 trompa qabla nafdihima, sebelum membersihkan keduanya ya. Halaman 24. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yalbas kufaihi, maka janganlah dia menggunakan trompanya, khaufnya, hatta yunfidhuma, sehingga dia melakukan pembersihan tubuh. Nyipat-nyipat no, sebelum dipakai, dibersihkan, dikipat-kipat no, baru kemudian dipakai. Ya. Bab tayamum, bab tentang tayamum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, halaman 24. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, ketika kalian hendak berdiri untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku-siku kalian, wamsahu, dan basuhlah biruusikum ya, kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki keduanya. Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian semua dalam kondisi junub ya, hadas besar, fattoharu, maka kemudian kalian bersucilah dengan mandi besar. Wa in kuntum mardo, dan apabila kalian dalam kondisi sakit ya, bisa dibuka halaman 24 anu bro. Ini ke WA-nya. Wa in kuntum mardo, dan apabila kalian dalam kondisi sakit, au ala safarin, ini masuk ke WA-nya. Anda bro bisa monitor halaman 25. Au ala safarin, atau dalam kondisi safar ya. Au ja'a ahadum minkum minal ghaiti, atau kalian mau mendatangi di antara kalian minal ghaiti ya, dari tempat toilet. Au lamastumun nisa, atau kalian mengumpuli wanita-wanita kalian. Dalam beberapa mazhab itu kemudian itu termasuk menyentuh wanita-wanita ya. Falam tajidu ma'an, dan kemudian tidak menemukan air, fatayamamu, maka hendaklah kalian bertayamum. So'idan, dengan tanah, toijiban, yang suci ya, yang bersih. Famsahu, maka basuhlah dengan tanah tadi, tanah untuk tayamum, biwujuhikum, tangan wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, minhu, saking so'id ya. Ma yuridullahu, tidaklah Allah menghendaki liyaj'alaikum min harajin ya, untuk menjadikan atas kalian semua itu kesulitan. Walakin, tetapi, yuridu litahhirakum, Allah menghendaki untuk kalian agar kalian itu suci.
wal yutimma nikmatahu alaikum, dan Allah menghendaki menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua itu bersyukur, ya. Ini termasuk ayat di mana kemudian Allah memperbolehkan kita ketika dalam kondisi tertentu itu, apakah sakit atau tidak adanya air atau safar begitu ya, untuk melakukan namanya tayamum dengan debu yang suci, ya, yang dibasuh adalah muka dan telapak tangan saja, ya, meskipun kita termasuk junub, ya, nggak usah gulung-gulung begitu ya, cukup dengan muka dan telapak tangan. Itu dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Ini adalah salah satu daripada kemudahan yang Allah berikan dalam agama yang kita cintai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalana 'alan nas, dimuliakan, diutamakan kita, ya, umatnya Rasulullah, 'alan nasi, atas manusia yang lain, bisalasin, dengan 3 hal. Ju'ilat, ya, halaman 26. Ju'ilat, dijadikan, sufufuna, ya, sufufuna, saf-saf kami, kasufufil malaikati, seperti safnya para malaikat. Jadi halaman 26 ini menyebutkan bahwasanya kelebihan daripada umat Rasulullah dibandingkan umat yang lain ini, maka saf-safnya itu dibikin sedemikian rupa, ya, seperti safnya para malaikat, ya, halaman 25 terakhir. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, dan dijadikan bagi kami semua bumi semuanya menjadi masjid. Jadi kita itu boleh sholat di mana saja di atas muka bumi. Wa ju'ilat turbatuha lana tahurun idalam najidal ma, dan kemudian dijadikan tanah-tanah itu bagi kami tahurun idalam najidal ma, menjadi suci ketika tidak ditemukan air. Demikian beberapa yang bisa kita sampaikan dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini, dan mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Tafadhol masykur. Sanadullah tafadhol. Oke, jazakallahu khair Ustaz. Tadi sempat yang di HP sempat terpental ya. Jadi beberapa kali materi hilang. Ya, biasa di Zoom seperti ini. Oke, monggo kepada Bapak Ibu jamaah IGADI. Oh, langsung ada yang resen. Ibu Rini, nggih. Mic-nya dibuka dan dipersilakan Bu Rini. Itu ada pertanyaan Ustaz dari Bu Nur Rahma itu. Iya. Monggo Bu Rini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, untuk kajian hari ini mohon bertanya Ustadz terkait hal yang dilakukan Rasul ketika mendengarkan siksa kubur yang dialami oleh 2 laki-laki. Kemudian Rasul kan menanam pelepah kurma itu Ustadz. Nah, kalau kita lihat pada kondisi sekarang yang dilakukan orang-orang itu kan selain menanam tanaman di dekat kuburan itu Ustadz, itu kan mereka juga ngasih air kendi, kemudian menyiram bunga, kemudian memberi payung. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah hal-hal itu termasuk mengada-ngadakan dalam hal ibadah, padahal yang dicontohkan Rasul kan hanya menanam pelepah itu aja atau menanam pohon itu aja Ustadz, tapi kemudian dikembangkan di masyarakat itu seperti itu. Mohon pencerahan terkait hal itu ya Ustadz. Terima kasih. Ya, jazakillah khairan. Yang Rasul ajarkan itu yang kita contoh, ya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan seperti itu, memberikan contoh seperti itu yang kita contoh, ya, tidak menambahi, tidak mengurangi. Ya. Kalau yang beliau contohkan adalah mengambil pelepah kurma, kemudian diletakkan di atas kuburan, itu yang kita contoh, ya. Dengan maksud yang ketika tanya, kenapa ya Rasul, apa itu bermanfaat? Ya, ini akan bermanfaat semasa kurma ini tetap dalam kondisi dia itu masih muda, basah, tidak dalam kondisi kering, ya. Sedangkan yang lain seperti memasang payung dan yang lain, sebagian kemudian itu sudah mengharamkan, ya, termasuk bid'ah, ya. Jadi karena kita tidak ada contoh ketika berbicara ketika memasang payung begitu, ya. Meskipun ya ada sebagian kecil itu yang masih menganggap makruh, ya, dengan berbagai dalil-dalil yang dimunculkan. Tetapi mending kita tidak mengikuti itu, ya, kita cukup yang beliau dan contohkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Insya Allah kita akan selamat. Allahumma shawab. Alhamdulillah. Ustadz. Wa iyyaki Bu. Baik.
dari Bu Nur Rahma ini. Wah, ini tanyanya tentang kajian rutin. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Tanya untuk kajian rutin online IKD. Jadwalnya hari apa saja? Insya Allah setiap hari, Bu. Hari Senin Selasa dengan Ustadz Al-Faizin kita membahas Tazkiyatun Nafas. Ini tentang masalah hati. Bagi saudara-saudara kita yang terkena gangguan yang berhubungan dengan dunia lain mungkin bisa mengikuti kajian ini karena salah satu terapi penyembuhannya dengan Tazkiyatun Nafas. Salah satu penyembuhannya. Okay. Kalau hari Rabu, Kamis dan Rabu Kamis, insya Allah Rabu Kamis dengan Ustadz Agus Junif. Rencananya Sabtu ini tafsir, tapi kita masih mencari pengisi yang pas dulu. Jadi ini masih kita rapatkan di BBI Kadi. Insya Allah Sabtu itu ada kajian tafsir. Jumat ada tafsir. Rabu Kamis Ustadz Agus Junif. Sabtu insya Allah tafsir, tapi masih akan kita. Jumat yang tafsir. Sabtu Minggu bahasa Arab. Sabtu Minggu bahasa Arab. Sabtu Ahad bahasa Arab dengan Ustadz Farih Marzuki. Beliau adalah dosen Umsida. Ya, lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dari Bapak Ahmad Saleh. Assalamualaikum. Terkait dengan istinja dengan tisu, bolehkah karena tidak tersedia air? Gitu, apa betul, Ustadz? Jadi sebetulnya dalam berbagai kirangan mazhab itu selain air itu ternyata boleh beristinja ketika tidak ada air itu dengan sesuatu yang bisa menyerap. Contohnya apa? Yang pernah diajarkan Rasulullah dengan batu, ya minimal jumlahnya 3 kali, ya. Kemudian di modern sekarang ada dengan tisu. Tisu ternyata bisa juga menyerap, ya. Ya bagaimana ya sebanyak-banyaknya kalau memang tidak sampai ada yang menetes, ya. Tetapi afdolnya tetap dengan air. Afdolnya tetap dengan air. Secara kebersihan itu jauh lebih baik, lebih bersih, ya. Tetapi dengan yang lain diperbolehkan, yaitu dengan batu dan sejenisnya termasuk tisu, ya. Itu bisa dan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Iya, kemarin saya semintas lihat di medsos, Ustaz. Jadi ada yang bertanya, ya, ini video dari mungkin dari Eropa ya, pakai bahasa Inggris. Dia mencontohkan 2 tangan ini diolesi dengan selai. Dikiaskan mungkin dengan kotoran ya, tapi dia oleskan dengan selai. Yang tangan kanan dibersihkan dengan tisu. Jadi morat-marit, masih banyak yang tertinggal, masih banyak yang tersisa. Yang sebelah kiri dibasuh dengan air, bersih 100%. Jadi Masya Allah, agama mana yang mengajarkan sampai sedetil ini kecuali agama kita ini, agama Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Masya Allah, luar biasa. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini ternyata ada yang resen. Jadi itu tadi syaratnya, ya. Syaratnya sebelum saya tambahkan, syaratnya batu atau tisu yang digunakan juga harus suci, ya. Nanti bisa dilihat di Fathul Qorib itu yang kitab yang kita ajarkan ke anak-anak itu sudah ada bahasa tentang membersihkan dengan batu, ya. Jumlahnya 3 kali, ya. Tisu juga kalau misalnya. Dari Bu Bayu Istiasih. Tafadhol Bu Bayu, mic-nya dihidupkan. Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi terkait pertanyaannya Bu Rini. Nah, kalau pada zaman Rasulullah itu tadi kan ada kurma ya. Kalau di Indonesia, kalau nggak ada pelepah kurma itu bagaimana Ustaz? Ya, dikaitkan dengan pohon yang lain Ibu, sama. Oh gitu. Ya. Jadi pohon yang lain boleh, bunga boleh, ya. Kita itibak kepada beliau aja, kita berharap dan berdoa semoga itu memberikan manfaat kepada ahli kubur yang di dalam. Mudah-mudahan Allah ringankan kuburnya kalau memang lagi di siksaan Allah. Oke. Oh baik Ustaz. Terus yang kedua terkait tentang bersuci ya. Itu kalau mandi besar untuk wanita haid. Itu ada yang bilang ketika haid itu nggak boleh motong kuku, motong rambut. Terus nanti kalau misalkan motong kuku atau motong rambut itu harus dikumpulkan kembali terus disucikan juga ketika suci. Itu pripun Ustaz? Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu merujuk pada hadis yang kita bacakan terakhir tadi. Jangan sampai ada satu bagian tubuh kita yang tidak terbasuh ketika kita dalam kondisi uzur, ya. Masa dalam kondisi hadas besar. Itu jangan sampai tidak ada
ada yang tidak terbasuh sama air atau tersucikan dengan air waktu mandi besar. Oleh karena itu untuk menjaga kehati-hatian ini, maka kemudian kita hindari ya motong kuku. Usahakan setelah ya kita hindari juga termasuk mencabut rambutnya atau motong rambut, kita hindari. Itu dilakukan setelah mandi besar selesai. Dan waktu bersuci pun juga benar-benar dijaga, jangan sampai ada satu bagian saja yang itu digambarkan sehelai rambut, itu kan sangat kecil sekali ya. Makanya ini digambarkan sehelai rambut itu maknanya begitu ya. Kita kemudian sakarpe begitu nggak bersikap hati-hati ketika udzur ya. Itu kalau bisa kita benar-benar jaga, jangan sampai itu dibiarkan tidak tersuci ketika kita dalam kondisi hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, jazakallah Ustaz. Ya. Berikutnya Ustaz dari Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar saat wanita haid dan selesai haid, maka saat bersuci mandi itu harus mengumpulkan, sama ini, rambut yang rontok saat proses haid. Jika tidak disucikan, maka kita akan dihukum di neraka. Benarkah demikian, Ustaz? Ya, itu hadis yang tadi persis ya. Ya, kita harus benar-benar hati-hati ya dalam kondisi kita uzur. Ini laki juga ya, motong kukunya dihilangkan, dihindari dulu. Maksudnya bukan motong kuku itu sunnah, sunnahnya hari Jumat setiap minggu sekali. Motong bulu-bulu kemaluan itu sunnah 1 bulan sekali ya. Mencabut ketiak itu juga sunnah. Itu semua adalah sunnah-sunnah fitrah yang memang diajarkan Rasulullah. Tapi momentumnya harus benar-benar diketahui, jangan sampai pas uzur ya. Itu dilakukan setelah udzur ya. Jangan sampai itu kemudian tidak terbasuh ya. Hati-hati ya. Ya karena tadi diancam ya. Riwayat Ali Sayyidina Ali tadi, barang siapa yang kemudian ada satu bagian tubuhnya yang kemudian tidak terbasuh ketika mandi besar, maka kemudian akan diancam dengan siksa neraka. Allah misal. Masya Allah. Ini apabila dari Bu Nova Fadila, apabila rambutnya mudah rontok, Ustaz? Ya itu tadi bisa dikumpulkan. Ya. Karena ketika uzur kemudian gampang rontok ya. Ya semampunya. Ya. Asalkan tidak dirontokkan gitu. Tidak sengaja dirontokkan. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu dalam rangka kehati-hatian. Bolehkah? Boleh kita melakukan sesuatu untuk dalam rangka kehati-hatian. Ya. Karena hasilnya seperti itu. Ya. Kita kehati-hatian jauh lebih baik daripada kita sembrono dalam agama. Insyaallah. Allahumma sholli. Ya alhamdulillah ya, kalau kita perjalanan luar kota ya, masjid-masjid sudah yang berada di pinggir jalan arah jalan provinsi ya. Masjid-masjid sudah berlomba-lomba untuk memperbanyak toiletnya ya. Karena kalau saya sering ke lewat Tulungagung gitu ya, ada masjidnya bersih dan kamar mandinya luar biasa banyak. Karena benar-benar mereka istinja itu kunci awal ibadah kita diterima. Sebagus apapun kita berwudu, memakai pakaian, tapi selama istinja itu masih belum maksimal, insya Allah tidak sah salatnya. Ngoten nggih Ustaz nggih? Iya, yang harus hati-hati Ustaz Nugroho, terutama dalam perjalanan, baik putra maupun putri, ikhwan akhwat, Bapak Ibu ya, itu adalah pakaian kita ya. Usahakan benar jangan sampai pakaian kita itu kecipratan air kencing kita ya. Oleh karena itu sebaiknya ketika kita di toilet umum dilepas pakaiannya ya, kemudian baru kemudian dipakai setelah selesai istinja dan yang lain. Baik pipis, BAB ya, itu diusahakan benar, jangan sampai karena syarat diterimanya sholat kita itu 3 yang harus suci ya, badan kita suci, tempat yang kita mau gunakan suci, juga pakaian yang kita pakai harus suci dari najis ya. 3 suci itu harus benar-benar kita jaga ya, laki atau perempuan. Allah alam. Oke. Ini dari Ibu Titu, Ustaz. Ini luar biasa pertanyaannya. Bagaimana dengan yang bersuci niatnya hati-hati, sangat hati-hati, tapi jadinya sangat boros dengan air. Ini teknis sih. Ya monggo Ustaz ini sering terjadi. Jadi Rasulullah tidak menyukai dalam Quran jelas-jelas innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Mubadir itu adalah temannya setan. Kita hindari mubadir. Rasulullah itu ketika bersuci beliau tidak boros air ya. Tetapi juga tidak sampai gemampang. Gemampang itu apa? Sampai kemudian ada bagian tubuh yang tidak terbasuh atau terbilas dengan air. Itu beliau benar-benar hati-hati ya.
Yang kedua juga ke dalam kamar mandi ya, jangan berlama-lama. Biasanya kita sering melihat ada orang kebiasaan di kamar mandi lama sekali, nggak tahu ya. Yang digosok itu apa saja. Kalau laki-laki relatif cepat, meskipun ada 1-2 laki-laki itu yang mandinya lama. Tetapi kalau ibu-ibu perempuan itu kadang-kadang berlama-lama itu nggak bagus, karena kamar mandi itu adalah tempat yang tadi saya sebutkan ya, tempat yang di mana setan laki-laki, setan perempuan juga ada di situ. Kalau kita jangan terlalu lama sampai kemudian ngelafal kol nyanyian itu bisa keluar menjadi musisi satu aransemen selesai di kamar mandi itu begitu. Yang kejadian harus kita ini. Ini dulu pernah terjadi, Zat. Ya, mungkin keluar dari topik tapi masih ada hubungannya. Ya. Ada seorang hafiz Quran, karena seringnya dia menghafal Al-Quran, kemudian jadi terbiasa. Ketika di kamar mandi, tanpa sengaja di hatinya terbesit untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu salah satu pintu masuknya gangguan, gangguan dari dunia lain. Jadi mereka tanpa sengaja saja membaca ayat Al-Quran, akhirnya gangguan itu masuk. Dan ketika ditanya waktu di ruqyah, ya itu jawabannya, saya masuk melalui karena dia teledor ketika baca Al-Quran di kamar mandi. Ya Allah, alhamdulillah. Itu pernah terjadi, ya. Dan itu insya Allah nyata. Banyak sekali maksudnya setan itu ya. Pernah ada kejadian kan, bagaimana orang makan tangan kiri kemudian maksudnya jin dari situ ternyata dia kan. Ini adalah penghafal Al-Quran ini Mas. Penghafal Al-Quran maksudnya dari dari waktu makan tanpa sengaja pakai tangan kiri atau waktu lupa atau gimana. Alhamdulillah misalnya. Oke, Bapak Ibu jamaah IKADI sudah 644 diinformasikan, insya Allah IKADI Sidoarjo akan melaksanakan halal bihalal ya. Walaupun sudah lewat beberapa hari bulan Syawal, tapi insya Allah momennya masih ada. Insya Allah kami dari IKADI Sidoarjo akan melakukan halal bihalal secara online. Tanggal 13 Juni 2021. Insya Allah kita start jam 18.00. Nah, ini pembicara masih dalam tahap masih sudah ada pembicaraan ya. Insya Allah kalau memungkinkan, insya Allah nanti Ustaz Agus Yudi mengundang Bapak Bupati ya. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita jamaah rutin kajian IKADI walaupun kitab At-Targhib wa Tahrib, kitab kajian Tasyiatun Nafas, bahasa Arab, semua jamaah bisa gabung ya, bisa gabung di acara tersebut. Insya Allah kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup saja Ustaz, sudah jam 6.45. Sebelum ditutup, monggo didoakan dulu Ustaz. Tafadhol. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran jazakumullah khairan katsir Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Kami sebagai host mohon izin. Sami-sami. Kami sebagai host mohon maaf atas kekurangan kami. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. wa ala alihi washabihi.